Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali kita membahas video klarifikasi yang ketiga dari Bangkai, atas kekecewaan umat muslim terhadap penampilan buruk Bangkai saat debat dengan Pendeta Ezra Soru. Itu satu, siapa itu yang ngomong kosong bilang sekolah di Haifa itu siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Sebelum kita membahas kenawuran Bangkai atas penafsirannya terhadap Alkitab, berikut ini adalah ocehan Bangkai terhadap saudara muslim yang tak puas dengan penampilannya. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama yang nonton debat saya, baik di Surabaya maupun yang ada di YouTube channel Ayah Sofia, saya tidak perlu dibela. Saya hanya mengatakan bahwa jika ada yang marah-marah, saya nggak pusing sama muslimah yang marah-marah, yang bilang Kainama memalukan Islam. Oh enggak lah, sejak awal Kainama tidak pernah mencari kemenangan melalui debat atau dialog bersama Pak Pendeta Ezra Soru. Sekali lagi, Kainama tidak pernah pusing. Ada istilah menang atau kalah, nggak pusing Kainama. Sejak awal boleh dicek. Tidak, bukan masalah kalah menang, tidak. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi ketika ada klaim Pak Pendeta Ezra Soru melibas Kainama dihancurkan, bahkan saudara muslim juga bilang Kainama memalukan umat Islam. Ada beberapa yang kirim. Kalau diam saja ya tidak usah debat gitu. Loh, strategi saya itu. Kalau Anda tidak mau ya Anda yang debat gitu. Nggak jadi masalah kan? Gitu kan? Saya tidak pernah membawa-bawa aksesoris Islam dalam hal ini. Ya kan? Saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman Islam terhadap penyaliban tidak ada. Apalagi kematian, kebangkitan. Karena Isa ibnu Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Ya, Uranon. Uranon itu langit, bukan paradisos atau surga, bukan. Uranon, langit. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi, ketika ada orang-orang yang bilang memalukan Kainama, ya, itu menurut Anda. Kalau menurut gue sih asik-asik aja ya. Yang penting saya sudah berdakwah, karena tujuan saya kemarin itu ada memberikan porsi yang lebih besar untuk dakwah. Dan pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ayo tolong bedakan kita sama orang Kristen pemakan babi yuk. Yuk, beda yuk. Jangan mau sama yuk. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi. Klok. Kosong. Jangan mau sama kayak orang Kristen. Maunya menjatuhkan orang. Enggak, kita beda. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita orang-orang yang akal. Al-Quran bilang, kalau orang berislam itu akal. Artinya akal, pengetahuan. Yuk, mau nggak? Ayo sama-sama yuk malam ini yuk. Yuk, saudaraku sayang. Engkau hebatlah, muslim yang hebat engkau. Kainama ini apa sih? Cuma mualaf aja. Ya, oke ya. Yohanes 19:39, Ustaz Dani. Syukran, mantap. Ustaz Dani kemarin udah cepat loh. Tapi nggak tahu ini kenapa ini ya. Apa otaknya umat Islam ada yang tertutup oleh Roh Kudus pada saat itu ya. Yuk kita pakai, yuk kita beda yuk. Mau nggak diajak sama Ustaz beda sama pemakan babi? Yuk jangan emosi. Ini pakai yuk. Yuk mau kan? Yuk yang mau aja ya. Yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang masih bilang Ustaz memalukan Islam, tidak bisa menjawab, dilibas, apa? Malam ini Ustaz ajak yuk kita pakai otak yuk. Kita belajar yuk. Dasar pengetahuan yuk, ilmiah yuk. Mau? Ayo. Yuk. Kalau kamu mau nonton yang preman-preman pendebat, jangan panggil Kainama. Panggil aja para preman-preman pendebat muslim itu. Ya, yang menyentak-nyentak orang Kristen, menghakimi orang Kristen, panggil mereka suruh debat. Kalau Kainama enggak. Kenapa? Kainama ajak untuk kasih lihat orang muslim tuh bermartabat. Ya, dan menggunakan knowledge itu, ngerti? Oke, pemirsa, muslimin wal muslimah, yuk jadi pinter yuk, jangan mau terpengaruh jadi on, ya mengedepankan emosi ke laut kalau kayak gitu, ya, baca, makanya sering membaca, jangan cuma kritik, baca buku lu kagak, baca ilmu pengetahuan lu kagak, ya, nggak pernah baca.
Nah, saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah, kan kita bukan bani buta huruf ya. Kita kan nggak buta huruf ya. Jangan mau sama seperti orang buta huruf yang suka tafsir baling-baling, tau nggak? Tafsir helikopter. Orang Kristen tuh tafsirnya helikopter. Lalu bilang saya tafsir. Tidak. Barusan kita saksikan, dalam satu rangkaian video selama 1 jam lebih, Bangkai selalu mengulangi terus responnya terhadap Muslim yang mengkritik debatnya yang seperti kerupuk masuk angin. Katanya biarlah orang yang menilai siapa yang menang dan kalah. Tapi giliran orang Muslim menilai penampilan debatnya, Bangkai ngamuk-ngamuk. Tadi juga dia bilang bahwa, waktu debat tersebut dia sedang melakukan dakwah. Dakwah apanya? Semua argumen yang disampaikan Bangkai dalam debat itu bukanlah sesuatu berdasarkan iman Islam Sunni, justru pada debat itu, Bangkai datang mendakwakan apa yang diimani Islam Ahmadiyah. Tidak heran para penonton Muslim tidak puas dengan penampilan Bangkai, karena dia tidak mewakili Islam Sunni melainkan Islam Ahmadiyah. Atau jangan-jangan Bangkai sudah murtad? Dan berikut ini adalah tafsiran ngawur Bangkai terhadap kitab suci kita. Tulis ya. Tulis. Yesus mati jam 3. Dan orang Kristen tidak ada yang berani mengusik itu. Kenapa? Karena kalau diusik, nanti ditanya sama orang Islam. Matinya Yesus itu sesudah Paskah atau sebelum Paskah? Karena Bible 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bertentangan. Ada yang bilang sebelum Paskah, dan ada yang bilang sesudah Paskah. Oke ya. Markus 15 nomor 44, Quran versi paralel. Langsung ya. Ini semua yang dibawa pada saat itu. Pilatus heran, Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan untuk bertanya. Kenapa dia harus bertanya? Kenapa? Karena dia nggak percaya Yesus mati. Sekali lagi, pemirsa screenshot, catat. Saya juga nyatet ini. Ya. Pilatus tidak percaya Yesus mati. Padahal Pilatus adalah tokoh sentral dari penyaliban. Pilatus, Pontius Pilate, is a central individual or a person in the crucifixion drama. Ada drama penyaliban, dan dia adalah tokoh sentralnya adalah Pilatus. Pilatus nggak percaya. Kenapa? Saya bilang Pilatus nggak percaya. Dia heran. Kenapa? Loh, kok udah mati? Akhirnya dia panggil kepala pasukan. Kepala pasukan bilang, iya sudah mati. Kepala pasukan ini bukan, sekali lagi, kepala pasukan ini bukan saksi mata. Tidak ada tulisan saksi mata di situ. Kepala pasukan ini adalah kepala pasukan yang ada di istana, bukan yang datang dari Golgota, bukan. Pilatus tidak percaya Yesus mati. Kenapa? Barusan Bangkai mengutip Markus 15 ayat 44. Dia katakan Pilatus tidak percaya Yesus mati. Padahal di sana dikatakan, Pilatus heran. Lalu Pilatus menanyakan hal itu kepada kepala pasukan. Dan menurut Bangkai, kepala pasukan itu bukan saksi mata. Padahal kalau kita lihat di ayat sebelumnya pada Injil yang sama mengatakan hal yang sebaliknya. Justru kepala pasukan itu adalah saksi mata dari kejadian tersebut. Mari kita baca pada Injil Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Jadi, sangat wajar Pilatus menanyakan kematian Yesus kepada kepala pasukan, karena dialah yang bertanggung jawab atas semua tugas yang diperintahkan oleh Pilatus. Dan tentunya dia selalu ada di TKP untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Jadi pada ayat 39 sangat jelas dikatakan bahwa kepala pasukan melihat Yesus mati. Sementara Bangkai katakan, kepala pasukan bukan saksi mata. Kalau bukan kepala pasukan yang ditanya Pilatus, masakan tanya kepada prajurit biasa? Pilatus tidak percaya Yesus mati. Kenapa? Karena Yohanes 19:14. Karena Yohanes 19:14. Yohanes 19:14. Tulis ya pemirsa, jadi saya nggak mau loncat-loncat tafsir, enggak. Orang Kristen itu kebiasaannya begitu, loncat-loncat, tafsir-tafsir. Itu orang Kristen. Kalau saya bukan orang Kristen, saya nggak mau tafsir. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Lihatin. Di kitab lain dibilang Yesus disalib pada setelah Paskah. Sementara ini hari persiapan Paskah. Ini aja udah bertentangan. Oleh sebab itu Pak Pendeta Esdras Sauro tidak mau membahas
Pak Pendeta Esra Soru tidak berani membahas paparan saya. Itu, Bos. Barusan Bangkai bilang bahwa dalam Injil dikatakan, di Injil lain Yesus disalib setelah Paskah, padahal faktanya Yesus disalib dan mati saat persiapan Paskah, artinya sebelum perayaan puncak Paskah yang juga jatuh pada hari Sabat. Paskah itu sendiri berlangsung selama 7-8 hari. Jadi, tidak ada catatan dalam Alkitab Yesus disalib setelah Paskah. Sekali lagi, semua penjelasan Bangkai soal Yesus disalib tapi selamat dan sembuh, semua itu bukan hasil temuan Bangkai. Apa yang Bangkai paparkan justru menyontek dari keyakinan Islam Ahmadiyah. Teman-teman bisa baca sendiri melalui website mereka. Lucunya, sebelumnya Don Ditan debat dengan Pendeta Esra Soru mewakili Yahudi. Sekarang Bangkai datang berdebat dengan Pendeta Esra menjadi corongnya Islam Ahmadiyah. Apakah Bangkai sudah murtad dari Islam Sunni dan sudah jadi murid Mirza Ghulam Ahmad? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya Kainama, saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini. Sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hey bangke, sampaikan kapan begini, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi,
tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?